Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan wala budda min ma'rifati ruman. Kita harus mengetahui ruman. Ruman itu malaikat juga. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, ada malaikat ruman. Wa huwal malakul ladzi ya'ti lil mayyit, yaitu malaikat yang mendatangi mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa yunadihi, dan memanggilnya. Ya, wa dzalika ba'da an yusawwa alaihi turab. Itu malaikat ruman ini datang kalau kuburannya udah rata, udah diuruk, kan diuruk, udah diratain, udah rapi. Itu malaikat ruman datang. Ya, sebelum malaikat mungkar nakir. Qala al-Ghazali rahimahullah fi Ad-Durril Fakhirah, berkata Imam Ghazali dalam kitab beliau Ad-Durrul Fakhirah, namanya kitab nih Ad-Durratul Fakhirah. Wa qad ruwiya, telah diriwayatkan, anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, ya Rasulullah, ma awwalu ma yalqal mayyitu iza dakhala qabrahu, apa yang pertama kali ditemuin si mayit, ma yalqal mayyit, ditemuin si mayit, iza dakhala qabrahu, jika dia masuk kuburnya, yang pertama kali ditemuin itu apa? Ini Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada siapa? Pada Nabi. Ya, waktu Nabi masih hidup. Nanya Imam Ibnu Mas'ud, nanya, nanti kalau orang mati, yang pertama kali ditemuin di kuburnya itu apaan? Qala ya Ibnu Mas'ud, ma sa'alanihi ahadun ghairuk. Wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alanihi, tidak ada yang bertanya kepadaku, ahadun, seorang pun, ghairuka, selain engkau. Masalah ini nih belum pernah ada yang nanya nih. Kamu aja yang nanya kayak gini nih. Ya. Fa awwalu ma yunadihi malakun ismuhu ruman. Ini Nabi jelasin. Maka yang pertama kali menyerunya, memanggil si mayit, adalah malaikat ismuhu, namanya ruman. Itu pertama kali nanti ini. Ya, ketemu di dalam kubur pertama kali ini malaikat ruman. Yajusu khilalal maqabir, yajus, yataraddad, molak balik, mondar mandir, ya, di antara kubur-kubur. Maqabir itu jamak daripada makbaroh. Di antara kuburan-kuburan, ini malaikat ruman mondar mandir, bolak balik. Qala yaqulu, ya, berkata, malaikat ruman berkata kepada si mayit, ya Abdullah, wahai hamba Allah, uktub amalaka, disuruh tulis amal perbuatanmu. Si mayit ini diperintahkan sama malaikat ruman, catat atau tulis, kamu tulis amal perbuatanmu. Fayaqulu, maka si mayit berkata, laisa ma'i dawatun, tidak ada bersama saya, artinya saya nggak punya, tidak ada bersama saya. Laisa ma'i, artinya saya nggak ada nih, nggak ada atau nggak punya. Dawatun, dawatun itu tinta, ya, tinta. Wala kirtosun, kertas juga nggak ada, mau nulis pakai apa? Tintanya nggak ada, kertasnya kagak ada. Wala kolamun, juga kolam kagak ada. Kolam apa kolam? Pulpen kagak ada, mau nulis bagaimana? Ya, kata si mayit. Fayaqulu hayhata, hayhata. Ya. Kafanuka kirtosuka, kain kafanmu itu adalah kertasmu. Kamu bisa nulis di kain kafan. Warikuka midaduka, rik, ludahmu itu adalah tintamu.
Wa qalamuka, dan pulpenmu, asbu'uka, jari kamu. Nah, jadi nulis, tulis. Ya. Nah, kalau dulu kan nulis tinta. Tinta. Ya. Kertasnya apa tadi kertasnya? Kain kafan. Pulpennya jari, tintanya udah. Ya. Nah, jadi nggak ada alasan. Oh, nggak ada kertasnya mau nulis, nggak ada pulpen, nggak ada alasan. Ya. Fayaqta'u lahu qit'atan min kafanihi, maka malaikat ruman memberikan selembar atau memotong, menggunting. Ya, kalau bahasanya menggunting, memotong kain kafannya. Ya, lalu dikasih, ya, diberikan, ya. Summa yaj'alul abdu yaktubu. Nah, maka jadilah si hamba ini yang meninggal ini, si mayit ini menulis di kain kafan tadi. Ya. Wa in kana ghairu katibin fid dunya, meskipun di dunia dia nggak bisa nulis. Gimana tuh kalau orang di dunia nggak bisa nulis? Nanti kalau udah mati ya bisa juga. Meskipun nggak bisa nulis, ntar dia udah mati dia bisa nulis. Ya, jangan kalau gitu daripada ntar saya bisa nulis, saya di kuburan saya disuruh nulis, mendingan saya nggak bisa nulis aja deh. Ya, walaupun nggak bisa nulis tetap di sana kalau udah disuruh malaikat ya bisa. Ya, kan ada orang yang nggak bisa nulis karena dia kagak belajar, kagak bisa nulis akhirnya. Ya, ntar di kuburan gimana itu? Ya, udah bisa, di kuburan udah otomatis bisa dia. Fayazkuru hina izin hasanatihi wa sayyiatihi, maka dia tulis, dia sebutkan ketika itu kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya, amal baiknya, amal buruknya ditulis semua. Min yauma waladathu ummuh, dari waktu dia dilahirin sama ibunya. Nah, ini kan kita dilahirin sama ibu kita ini, itu udah inget semua tuh, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, semua dicatat. Nah, itu dari waktu dia lahir sampai dia wafat, mau wafatnya umur 100 tahun juga, kayaumin wahid, bagaikan satu hari. Ya, kecatat semua itu, walaupun umurnya 100 tahun baru meninggal, satu hari udah selesai. Bagaikan satu hari. Ya. Summa yatwil malakutil karik'ah. Ya. Kemudian malaikat memotong potongan itu, wa yu'allikuha fi unukihi. Kain kafannya tadi dipotong, lalu digantungin di lehernya. Nah, udah dicatat tuh, digantungin lehernya. Catatan-catatan kebaikan, keburukan, catat sama dia sendiri, masih mayit. Ya, nggak bisa bohong. Ya, kalau gitu saya catat yang baik-baik aja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, udah otomatis. Ya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul membaca ini surah Al-Isra ayat 13. Ini ayat ini surah Al-Isra ayat apa itu bunyinya? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Nah, itu nanti kalau mau tahu ini surah apa nih, ada nggak itu? Disebutin nggak surah apaan? Nggak ada kan? Nah, surah apa tadi? Al-Isra. Itu kalau mau tahu surah Al-Isra, tercari surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 13. Ini nanti, ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ay amalahu. Ya. Dan setiap orang, setiap manusia ya sudah dipastikan nanti amalannya itu tergantung di lehernya. Ya, tergantung di amalan, tergantung di lehernya. Jadi nggak bisa bohong-bohong lagi dah. Ya, udah tergantung di lehernya amalan-amalannya.